politik kita ini memang apa yang disebut oleh banyak ilmuwan di luar memang mirip-mirip politik kartel, di mana persaingan itu sekadarnya, setelah itu saling berangkulan. Tujuannya apa? How to get the power secara kolektif. Jadi Bang Masinton sekeras apapun ajakan itu untuk berkoalisi, tolak Bang. akan tolak, terima semua. Akan tolak ya. Akan tolak bagaimana? Bagi PD Perjuangan itu kan sudah di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan itu sama baik. PD Perjuangan pernah di luar pemerintahan. Ketika pada masa Ini politis nih ngomongnya nih. Iya, enggak. Ya, dua-duanya baik, tapi Ya, lebih baik yang mana? Ya kan kita kasih penjelasan dulu. Oh, siap. Posisi Pak Prabowo adalah menjaga persatuan. Ya klise memang, tapi memang itu yang jadi motif utama Pak Prabowo. Kita paham betul, kita butuh sebutlah penyeimbang dari partai politik ya. Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, menilai politisasi bansos yang menjadi salah satu dalil dari pemohon paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terbukti terjadi di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Saldi Isra saat membacakan dissenting opinion terkait putusan sengketa hasil Pilpres 2024 dalam sidang di gedung MK. Ia berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait politisasi bansos beralasan menurut hukum. Karena itu, Saldi Isra merasa mengemban kewajiban moral untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Apalagi dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak, yaitu November 2024. Yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum, yaitu mengenai hakikat keuangan negara atau anggaran negara dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu, inkasu tahap kampanye dan pemungutan suara. Yang menjadi persoalan besar dalam kaitan antara penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenaan dengan sumber dana tersebut. Jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara, maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat. Sebab penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Padahal secara konstitusional, hakikat keuangan negara harus dipergunakan bagi kepentingan umum yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelintir kelompok. Selanjutnya dianggap dibacakan. Ia menilai dengan putusan ini, penggunaan anggaran negara atau daerah oleh petahana, pejabat negara ataupun kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. Sementara dengan menyatakan dalil quote terbukti, maka akan menjadi pesan yang jelas dan efek kejut kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada bulan November 2024 untuk tidak melakukan hal serupa. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep political budget cycle, sebab tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden yang saat ini memegang jabatan tidak menjadi peserta pemilu, meskipun sebagai pribadi orang yang sedang memegang jabatan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Konsekuensinya, ia juga diberi dan memiliki kesempatan untuk melakukan kampanye dalam rangka mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya. Akan tetapi, dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang masih harus menyelesaikan program-program pemerintahannya. Pada titik inilah kemudian yang menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang presiden sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, orang yang memegang jabatan tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Namun program dimaksud pun dapat digunakan sebagai kamuflase
dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberikan dukungan atas pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam upaya menilai dan memutus persoalan ini, dengan memeriksa secara saksama bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditambah dengan keterangan yang disampaikan oleh para menteri, fakta persidangan menunjukkan bahwa aturan prosedural pengelolaan anggaran negara telah dilalui secara patut dan layak sehingga dalam proses dan tata kelola tidak mengindikasikan ada kesalahan administrasi. Namun demikian, tugas utama seorang hakim adalah memutus perkara yang diajukan kepadanya ke hadapannya secara adil. Selain itu, hakim harus menemukan kebenaran sesuai dengan fakta dan didukung oleh bukti yang meyakinkan. Dalam menjalankan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pemeriksaan persidangan yang dilakukan mahkamah didominasi oleh karakteristik untuk melakukan penilaian terhadap fakta atau judek faksi. Terlebih apabila dalam dalil-dalil yang diajukan pemohon mengemukakan argumentasi atas terjadinya pelanggaran pada aturan pemilu, fakta tersebut pun sedapat mungkin diukur berdasarkan norma dalam aturan hukum pemilu. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak untuk seluruhnya permohonan sengketa pemilihan presiden atau pilpres yang diajukan oleh paslon nomor urut 1 dan 3. Meski demikian, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Kita sangat terkejut dengan putusan MK kali ini. Walaupun demikian, kita juga punya apresiasi dan kebanggaan kepada 3 hakim konstitusi, yaitu Pak Saldi Isra, Bu Eni, dan Pak Arief Hidayat yang dissenting opinion. Dan ini menunjukkan bahwa permohonan dari Paslon 01, Tim Hukum Nasional Amin ini dipenuhi. Jadi seandainya saja kalau kita lihat pendapat saya, kalau Ketua Hakim Konstitusi pada waktu keputusan 90, beliau adalah yang menolak di bawah 40 tahun ya untuk menjadi cawapres. Tapi rupanya hari ini berubah haluan, kita tidak tahu. Dan ini yang membuat akhirnya menjadi 5-3. Tapi sekali lagi saya apresiasi kepada 3 hakim konstitusi tersebut yang telah memberikan permohonan kita diterima oleh beliau bertiga. Saya yakin masyarakat bisa menilai apa keputusan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita nantinya agar berikutnya mungkin calon-calon kita berikutnya bisa memahami situasi ini sehingga negara Indonesia, kami tetap berharap bisa menjadi negara demokrasi yang adil. Sebagai informasi, Saldi Isra termasuk dari 3 hakim yang mengungkapkan kejanggalan putusan MK nomor 90 tentang syarat minimal usia capres-cawapres. Sementara 2 hakim lainnya, yaitu Suhartoyo dan Arief Hidayat, mereka bertiga menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan 90 itu. Putusan nomor 90 itu memberikan jalan keponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Gibran merupakan anak Presiden Jokowi.